Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita puji syukur dapat bertemu kembali di dalam renungan harian kita pada waktu ini. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di syurga, kami berdoa pada saat ini, berkatilah kami saat mendengar firman-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan renungan harian kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini adalah masalah hati. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencemirkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bukan suatu perkara mudah bagi seorang yang ingin membuat penilaian pribadinya sendiri karena ia berkaitan dengan sikap jujur yang merupakan unsur utama dalam melakukan sesuatu penilaian. Seketan terbesar yang menjadi penghalang ketika seorang melakukan penilaian diri sendiri adalah adanya sikap ego yang besar, kesombongan diri, kemunafikan, atau keengganan untuk berubah. Tidak ramai orang yang mau menilai diri kita sendiri tentang keadaan hatinya, karena hal ini memerlukan kerendahan hatinya. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu perkara yang sebenar. Ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Mari kita belajar daripada gaya hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar dia sentiasa menyelidiki hatinya. Seru Daud, "Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Mazmur 139 ayat 23. Hati dapat menimbulkan pelbagai masalah dalam kehidupan, karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya ialah perbuatan dosa. Adakah kita telah menggunakan pikiran kita dengan berkesan dan benar? Adakah kita sedang memikirkan kekurangan orang lain? Atau adakah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita memikirkan untuk menuruti nasihat Paulus? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Hati kita bagaikan kertas lukisan, sementara keinginan dan impian berupa warna. Jika impian dan keinginan kita dipimpin Tuhan, maka akan terlukis satu gambaran yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Apabila hati kita dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, Matius 15 ayat 19, ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan, datanglah segera kepada Tuhan. Akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita. Maka Dia pasti sanggup memulihkan masalah hati. Firman Tuhan berkata bahwa apa sahaja yang ada di dalam kehidupan kita, masalah yang kita alami sekarang ini berkaitan dengan hati, datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong bagi saudara-saudara, bagi kita, dan juga bagi diri saya. Semoga firman ini memberikan nasihat yang begitu berguna bagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan kami di syurga, pada waktu ini kami berdoa. Kami sangat bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini, yang membawa kepada kami untuk datang kepada Tuhan dalam apapun masalah kami. Karena kami tahu Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong. Dalam nama Yesus. Amin.